Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada hari yang berbahagia ini untuk melangsungkan sidang skripsi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan hadir pada sidang skripsi saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Wela Jenurika dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Sengingi. Dalam video ini, saya akan memposisikan diri sebagai mahasiswa yang sedang sidang skripsi. Adapun skripsi yang akan saya presentasikan pada saat ini yaitu dengan judul Peran Pendidikan Islam dalam Keluarga untuk Menumbuhkan Kepribadian Anak Usia 6-12 tahun. Baiklah, langsung saja ke bab 1 yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang masalahnya adalah anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dibina. Hatinya yang suci adalah bagaikan permata yang sangat mahal harganya. Jika dibiasakan pada kejahatan dan dibiarkan seperti dibiarkannya binatang, ia akan celaka dan binasa. Sedangkan memeliharanya adalah dengan upaya pendidikan dan mengajarinya dengan akhlak yang baik. Dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 66 menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab penuh untuk mendidik anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga merupakan lembaga yang memang berperan dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Kebiasaan orang tua membawa anaknya ke masjid merupakan langkah yang bijaksana dari keluarga dalam upaya pembentukan anak sebagai makhluk religius. Pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin kehidupan emosional. Kehidupan emosional ini sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Oleh karena itu, sebaiknya pada saat bayi masih berada dalam kandungan, orang tua hendaknya banyak melakukan amal-amal kebaikan seperti melaksanakan salat, memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, dan banyak mengerjakan amal baik lainnya. Adapun identifikasi masalahnya adalah dari uraian yang telah ditulis tadi dikemukakan bahwa teridentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pembinaan pendidikan Islam baik dalam menyangkut pendidikan keimanan, ibadah, dan akhlak di lingkungan keluarga. Yang kedua, seberapa besarkah pengaruh pendidikan Islam dalam keluarga terhadap proses perkembangan anak. Yang ketiga, masih banyak orang tua yang tidak menyadari kelalaian atau kekurangan mereka karena kurang menyadari betapa pentingnya peranan orang tua dalam menumbuhkan kepribadian anak. Kemudian, adapun tujuan dan manfaat penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui kedudukan keluarga dalam pendidikan anak. Yang kedua, untuk mengetahui peran keluarga dalam pembinaan kepribadian anak. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi orang tua tentang upaya menumbuhkan kepribadian anak dalam keluarga. Yang keempat, menjadi bahan evaluasi bagi orang tua atau pendidik untuk meningkatkan pembinaan kepribadian anak agar menjadi muslim yang baik. Yang terakhir, menjadi bahan bacaan bagi para pembaca yang membutuhkan tentang teori pendidikan Islam dalam keluarga sebagai pembentukan kepribadian anak. Selanjutnya bab kedua, pendidikan Islam dalam keluarga. Pengertian pendidikan Islam. Secara bahasa, dalam bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik. Kata didik dan mendidik berarti adalah memelihara dan memberi latihan, seperti ajaran, tuntunan, pimpinan, mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan secara istilah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan kata Islam berasal dari bahasa Arab yang menurut segi etimologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu keselamatan, perdamaian, dan penyerahan diri kepada Tuhan.
Sedangkan Islam dalam pengertian yang lebih luas adalah agama yang identik dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pelaksanaannya itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad selama dia hidup. Istilah pendidikan Islam dapat dipahami dari 3 sudut pandang. Pertama, pendidikan agama Islam. Kedua, pendidikan dalam Islam. Dan ketiga, pendidikan menurut Islam. Pendidikan agama Islam menunjukkan kepada proses rasional dalam usaha pendidikan ajaran-ajaran agama Islam. Sedangkan pendidikan dalam Islam bersifat sosio-historis. Selanjutnya, pendidikan menurut Islam bersifat normatif. Pada garis besarnya, aspek-aspek kepribadian itu dapat digolongkan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, aspek-aspek kejasmanian, yaitu meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak dan ketahuan dari luar, misalnya cara-cara berbuat dan cara-caranya berbicara. Yang kedua, aspek-aspek kejiwaan, yaitu meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat dilihat dari ketahuan dari luar, misalnya cara-caranya berpikir, sikap, dan minatnya. Yang ketiga, aspek-aspek kerohanian yang luhur, yaitu meliputi aspek-aspek kejiwaan yang lebih baik, misalnya filsafah, hidup, dan kepercayaannya. Bagi orang-orang yang beragama, aspek inilah yang menuntunnya ke arah kebahagiaan, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Aspek-aspek inilah yang membawa mereka ke dalam hal kebaikan dengan kepribadiannya sehingga dia menjadi baik. Selanjutnya bab ketiga, yaitu penutup. Adapun dari bab ini dapat disimpulkan bahwa komunitas keluarga umumnya beranggotakan ayah atau suami sebagai kepala keluarga, ibu atau istri sebagai pendamping ayah atau suami, dan anak merupakan buah cinta hubungan suami istri. Ketiga unsur keluarga tersebut memiliki hak dan kewajiban tersendiri. Sesuai dengan status individu itu dalam keluarga, setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya menjadi manusia yang berguna bagi semua orang. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, keluarga atau orang-orang tua harus membina dan membimbing anaknya, terutama yang berusia sekolah dasar dari umur 6 sampai 12 tahun. Anak pada usia ini sudah mulai mampu memberi respon terhadap fenomena yang ada di luar dirinya. Misalnya suka terhadap sosok pahlawan, manusia super, dan lain sebagainya. Demikianlah presentasi skripsi saya pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.